Sebab kami rindu Tuhan akan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Sebab kami rindu Yesus, rindu selalu bersama-Mu, diam di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, tinggal di dalam genggaman-Mu, oh Tuhan, sebab kami sebab ku segenap hatiku, sebab kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Bapak. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari sama-sama kita angkat hati kita, angkat tangan kita, katakan nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sama-sama saya undang bangkit berdiri buat saudara. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan dalam rindu selalu bersama-Mu, di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka
kita sama Tuhan. Katakan, ini kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Yesus. Kami mau kenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap Dan keagungan-Mu ya Bapa. keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kami Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekuasaan. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. kami rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Angkat tanganku, mengangkat tangan, dan kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, kami mau rasakan kasih-Mu lebih dahsyat. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya hadirat-Mu. Amin Yesus, terima kasih. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Angkat tangan, mengangkat tangan, dan kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Segala ikatan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari berikan sorak-sorai pada
dahsyat buat Tuhan kita. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi, dan kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya Bu Saudara, bisa tengok kiri kanannya, apakah ada sukacita? Berikan tos, katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau terus berdiam dalam hadirat Tuhan. Yang siap untuk terus berdiam memuji Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Amin. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. amin. Dan nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Sebab Engkau baik bagi setiap hidup kami. Amin Yesus. Sama-sama katakan ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. sama-sama katakan Ku nambah hadirmu Yesus. Inilah rinduku. sama-sama katakan Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hati. sama-sama saya undang bagi beribu saudara dan menyanyikan dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Ajar kami berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan ku nambah hadirmu. Inilah rinduku Yesus. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu, ajarku
berdiam di hati. Sama-sama katakan hidup kami, hidupku segenap hatiku tahu akan kebaikan. Di nafas kami Yesus, amin. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Yesus, amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan sorak-sorai bangga buat Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan bagi setiap hidup kami. Amin. Sebab Kau ajaib dan besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sama-sama katakan amin Bapak Saudara. Yesus, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggi. Sama-sama kita mau katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Sama-sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apa Bapak Saudara? Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Semuanya katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber layak berkuasa, memerintah Yesus, Yesus Kaulah. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Dia ajaib dan besar. Amin Yesus. Lebih dahsyat lagi. Agung dan perkasa,
dahsyat, haleluya. Agung dan perkasa, Sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenangan, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. One more time, let's say, Raja mulia. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya Yesus. Sebab kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal lebih dulu hidup kita. Dia tidak melihat harta kita, Dia tidak melihat rupa kita, tapi Dia selalu sayang sama kita. Dia mengenal kedalaman hidup kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau mengenal hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Mari katakan sama-sama. Kau menerima kami sekali. Haleluya Yesus. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan ini layak, Kau mengenal hati. Jauh melebihi semuanya Tuhan. jauh melebihi semua Yang terdekat sekalipun, Yesus, Tuhan ini layak, Kau menjaga Kau menjaga Yesus Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. sebab hanya dekat kasih-Nya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku pun tenang, Haleluya. Engkau menerimaku dengan sepenuh. Walau dunia Walau dunia lihat rupa, namun Kau sampai kedalaman hati kami Tuhan, sampai kedalaman
Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan iman kita. Haleluya. Inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengan segenap hati katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Haleluya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yesus, Tuhan, inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Haleluya. Ada sukacita, ada penghiburan ya Tuhan. Ada pemulihan di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Hati kami tersungkur di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Memohon belas kasihan, kasih karunia ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan kerendahan hati ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Engkau dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kami, kami percaya ada pemulihan terjadi. Kami percaya ada perubahan terjadi dalam hidup kami. Mata hati kami kembali diterangi ya Tuhan. Hati kami diterangi ya Tuhan. Pikiran kami diterangi ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang kami dengar adalah firman yang hidup ya Tuhan. Kiranya bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi suara Tuhan
yang berbicara bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan tiba saatnya berkatilah kami, teguhkanlah kami melalui berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita percaya. Tadi pagi saya menyinggung tentang cuaca saudara ya. Ya 2 hari lalu saya pergi menjemput istri saya. Hari Jumat saya berangkat sama anak saya. Dalam perjalanan saudara, kita melihat banyak tumbuh-tumbuhan itu kuning, menguning saudara ya. Jadi memang masuk masa kekeringan, masa kering lah, masa kemarau saudara ya. Jadi baik rumput-rumput, daun, saya lihat tanamannya pada kuning semua. Kalau kuning tandanya apa? Katanya kering. Oh iya kering. Memang curah hujan begitu sedikit sekali saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita sebagai orang-orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan hidup terus di dalam firman Tuhan, di pasal yang pertama Mazmur katakan seperti pohon yang ditanam di tepi apa saudara? Aliran air saudara ya. Jadi apapun musimnya selama kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, kita gak akan takut akan masa kekeringan saudara. Kita percaya Tuhan akan terus memperlengkapi kehidupan kita semua. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi perjalanan hidup kita semua, Tuhan begitu luar biasa menyertai kehidupan kita semua. Tapi ada saat saudara kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, saudara mumpung baru hujan berarti seger saudara ya. Saya undang kita bangkit berdiri lagi, kita bacakan firman Tuhan ini. Baru disinggung tentang cuaca kering, Tuhan jawab saudara ya, sore ini hujan luar biasa saudara ya. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Katakan amin saudara. Puji Tuhan, silakan dulu. Jadi apapun ayat yang kita baca saudara, karena ini firman Tuhan harus diakhiri dengan kata amin saudara. Amin. Amin itu artinya mengimani saudara firman Tuhan. Ayat ini mungkin ayat yang seringkali dipakai untuk mengingatkan saudara ya. Karena memang ayat ini adalah ayat untuk memperingatkan ya. Sekaligus ayat yang menegur saudara kehidupan kita semua. Ayat ini tentunya mengapa muncul ayat ini ya, firman Tuhan muncul ini pasti ada sebabnya saudara. Pasti ada latar belakangnya saudara ya. Sekali lagi saya baca, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di garis bawahi seperti itu saudara. Saudara ada istilah saudara, kalau kita mungkin baru kenalan saudara ya, tak kenal maka tak sayang. Betul ya saudara ya, kalau ketemu pertemanan atau apa berkenalan. Tapi kalau konteksnya ini saudara, gak kenal binasa saudara. Udah jelas saudara konteksnya. Umatku binasa karena tidak apa? Mengenal. Bahkan di kalimat berikutnya dikatakan karena engkaulah yang menolak. Ini lebih kurang ajar lagi, menolak saudara. Menolak pengenalan itu, ya kan? Bahkan ada lagi dikatakan dan karena engkau melupakan pengajaran itu. Tema bulan kita bulan ini berbicara kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi saudara. Tapi kalau dari awal kehidupan kita mungkin ini bagi saya dan saudara lah. Jadi ini bukan hanya bagi jemaat tapi kepada saya juga. Karena ayat ini begitu menemplak dikatakan di sini ketika saya baca oh Tuhan. Dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku saudara ya.
ini tidak hanya kepada jemaat, tapi juga secara khusus kepada para pemimpin-pemimpin, saudara. Para imam, ya kalau sudah ngomongin imam lalu dibawa ke keluarga, ya sudah. Akhirnya arahnya kepada, ya kan, pria-pria yang dikatakan imam. Saudara, saya coba kilas balik lagi, saudara ya. Siapa sih Hosea itu? Hosea itu adalah nabi, saudara ya, yang dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara baca di pasal yang pertama, dikatakan di sini, saya bacakan firman Tuhan ayat yang pertama, pasal pertama ayat pertama, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi Hosea ini ya dia hidup di masa raja-raja itu, saudara. Bahkan kalau lihat di kalender daripada nabi-nabi, ya dia juga berdekatan dengan hidupnya dengan Amos, dengan Mika, Yesaya. Mereka berdekatan, nabi-nabi Tuhan. Karena pada saat itu juga banyak nabi-nabi yang lain, banyak imam-imam lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu ayat yang kedua saya lanjut. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ada orang yang mau disuruh menikahi perempuan sundal? Perempuan yang sudah tahu nanti satu saat dia akan berkhianat kepada engkau, akan menyakiti hatimu. Tapi hal ini jangan berbicara fokus kepada perempuan saja. Apakah juga ada mau perempuan yang dia disuruh Tuhan misalnya menikahi, saudara ya, pria yang Tuhan katakan, oh ini dia akan menyakiti hati kamu, dia juga akan bersundal kepada orang lain. Ada yang mau, saudara, disuruh seperti itu? Nabi Hosea dipakai Tuhan, enggak semua orang bisa dipakai dengan caranya Tuhan, saudara. Nabi Hosea dipakai kehidupannya menjadi sebuah ilustrasi hidup tentang ketidaksetiaan bangsa Israel, saudara. Saking hebatnya perselingkuhan bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan pakai salah satu nabinya, kamu nikahin orang yang sundal. Itu saking begitu Tuhan begitu kerasnya untuk memperingatkan bangsa Israel, saudara. Karena kan ayatnya di sini dikatakan, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Wanita sundal itu ya bahasa sekarangnya, bahasa umumnya prostitusi. Karena zaman dulu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka memberikan persembahan, saudara, kepada dewa-dewanya. Ada perempuan juga yang ditaruh di situ sebagai pemuas nafsu kepada setiap orang yang membawa korban, gitu kan. Jadi bangsa Israel pada waktu itu hidup, ya mereka kenal Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, tapi di saat yang sama mereka hidup dengan orang Kanaan dan hidup dengan cara-cara ritual-ritual orang Kanaan, dewa Baal. Yang bagi mereka itu dikatakan sebagai dewa kesuburan, dewa berkat mereka loh. Padahal pada zaman itu Israel itu diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Dan lebih hebatnya lagi pemimpin imam-imam pada saat itu tahu kelakuan umatnya seperti itu. Tapi apa? Kok saudara balik di pasal yang keempat ayat 8. Coba baca 4 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kata firman Tuhan. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ayat 8 perhatikan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Ini imam-imam, saudara. Imam-imam tahu bangsa Israel berdosa, jadi kalau mereka berdosa ingat lagi Tuhannya, datang kepada imam-imam, lalu persembahkan korban penghapus dosa, saudara ya. Sama imam dibisnisin, saudara. Karena dibiarin, biarin aja mereka berdosa, saudara ya.
Jadi kalau lihat sini bangsa Israel mulai daripada imamnya sampai ke rakyatnya. Waduh, kalau saya baca di catatan kaki yang Alkitab ini saudara, Alkitab studi ini, dikatakan Hosea memulai pelayanannya selama akhir pemerintahan Yerobeam dari Israel yang makmur, Yerobeam yang kedua, dari Israel yang makmur tetapi secara moral bejat. Wah, sampai penafsir itu ngomong, teolog itu ngomong seperti itu saudara, bejat saudara. Bejatnya gak ketulungan saudara, sampai Tuhan pakai contoh ini, ilustrasi hidup Hosea. Hosea itu nabi Tuhan yang begitu luar biasa, dia rendah hati, dia ikut caranya Tuhan saudara. Hanya untuk supaya menjadi bagian dari pemberitaan firman saudara. Karena begitu tidak setia. Jadi istri dari Hosea ini, kalau di sini tulis Gomer, namanya Gomer saudara. Wanita sundal itu. Itu dilambangkan adalah sebagai istri yang tidak setia saudara. Dan Hosea sudah diberitahu sama Tuhan, nah, nanti perempuan ini akan menyakiti kamu berulang-ulang. Dia akan meninggalkan kamu, lalu kembali lagi bersundal kata firman Tuhan. Sampai satu kali kelak, sampai si Gomer ini sudah gak laku saudara. Lalu Tuhan suruh di pasal 3 kalau saudara baca, Tuhan suruh ambil kembali, kasihi kembali perempuan itu, cintai kembali perempuan itu saudara. Dan Hosea nurut, dia ambil lagi menebus dengan harga yang enggak, ya kalau di sini dituliskan ya tidak terlalu mahal, saking sudah enggak lakunya saudara. Tapi Tuhan suruh dan Hosea lakukan. Saudara, kalau kita melihat cerita ini, simbolisnya saudara, bagaimana Tuhan begitu mengasihi umatnya, meskipun umatnya begitu menyakiti hati Tuhan saudara. Saudara, kalau bilang ada kata sini, karena umat ini sudah membelakangi Tuhan, kamu sudah membelakangi Tuhan saudara, itu kayak bahasanya bahasa lain, kamu memantati Tuhan. Maaf bicara, kita sudah kenal Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, bangsa Israel kan seperti itu. Udah masuk tanah perjanjian, tapi kembali hidupnya. Karena apa? Mereka kembali bergaul kepada bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan pada waktu itu enggak selesai, habis kan, enggak dihabisi. Akibatnya seperti itu saudara. Ada berapa banyak dalam kehidupan saya dan saudara yang mungkin hidupnya direfleksikan seperti ini saudara. Berulang-ulang menyakiti hati Tuhan, berulang-ulang mendukakan Tuhan saudara. Tapi ketika mungkin ada saatnya kita perlu sama Tuhan, kita datang sama Tuhan saudara. Saudara, kalau baca kitab Hosea, itu sekian pasal itu berbicara amarah Tuhan. Silakan saudara cek sendiri, saya sudah baca saudara. Ada 5 pasal itu peringatan dan ancaman hukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Ini kitab cukup keras saudara. Jangan sangat keras memperingatkan kita semua. Jangan sampai kita di akhir zaman ini hidup seperti ini, bangsa Israel. Saat kita gak setia sama Tuhan, itu perzinahan rohani. Saya gak akan rubah memperhalus saudara arti daripada sini di Alkitab. Saya gak berani, Alkitab katakan itu seperti berkata itu sundal rohani, perzinahan rohani, ya perzinahan rohani saudara. Gak usah pakai kata-kata diperhalus lagi. Dan saya ketika baca ayat ini, waduh Tuhan, ampuni saya Tuhan kalau mungkin saya jadi pemimpin, mungkin ada berita-berita Tuhan yang kurang begitu mendalam, yang kurang begitu memperingatkan umat Tuhan. Karena kan ayat ini juga menemplak para pemimpin, para imam saudara. Makanya kalau kita ikut Tuhan saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah itu firman Tuhan itu begitu keras, terima saudara. Itu makanan kita harus terima. Dan kita harus menyadari itu saudara. Tapi di saat yang sama kalau saudara memperhatikan kitab Hosea ini saudara, ketika umat Allah yang dikatakan ini sebagai pembangkang saudara ya. Umat Allah yang membelakangi Tuhan saudara. Dan begitu banyak pasal di kitab ini katakan hukuman Allah bagi bangsa Israel.
tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara bisa cek di pasal 14 nanti kita sebelum mengakhiri kita baca. Kalau kita datang kepada Dia, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Orang Israel yang bejatnya kayak gini aja diampuni sama Tuhan kok. Kalau datang kepada Dia, Tuhan ampuni. Kembali kepada ayat yang ke-6. Dalam ayat ini Nabi Hosea itu berbicara atas nama Tuhan, mengungkapkan kekecewaannya, ya, kekecewaan Tuhan dengan umatnya yang telah berpaling dari Tuhan dan berpaling dari perintah-perintahnya dan tidak mau mengerti pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Dan umat Tuhan pada saat itu mulai dihancurkan karena mereka telah memilih menolak pengetahuan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Di saat yang sama bangsa Israel pada waktu itu mulai mengandalkan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Asyur, ya kan. Mereka heran kan, mereka juga datang kepada dewa-dewa lain, datang kepada dewa Baal, dewanya orang Kanaan, saudara. Ya kalau bahasa sekarang kayak datang ke pesugihan lah, seperti itu bahasanya. Kalau dalam bahasa sekarang juga mungkin orang gak pesugihan, tapi mulai mengandalkan kekuatan sendiri, mulai mengandalkan menyombongkan diri, lupa sama Tuhan, Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah menebus, mulai melupakan ajaran Tuhan, bahkan menolak ajaran Tuhan. Lalu mulai memakai cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk jangan sampai kita kehilangan kerinduan kita mengenal Tuhan. Nanti jadinya seperti ini, saudara. Mulai gak percaya lagi sama Tuhan, lalu terkena lagi dengan, saudara, karena dunia ini kan di akhir zaman ini penuh dengan apa? Dengan mungkin kata-kata yang bagus, saudara ya. Kata-kata yang bagus, tapi coba telaah lagi kata-kata yang bagus yang memotivasi semangat kita, itu alkitabiah apa enggak, saudara? Kan ada banyak kata-kata yang indah, wah di internet lah, sosmed lah, di TikTok dan sebagainya. Tetap tugas kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Kembali, saudara. Jangan asal kata-kata ini bagus nih, post. Ternyata ujung-ujungnya bukan seperti itu kan. Kan di Alkitab katakan banyak orang ya, mereka berjalan, mereka berpikir jalan mereka adalah jalan yang benar, ternyata ujungnya maut, saudara. Di dunia ini hampir beda-beda tipis, saudara ya. Motivasi yang dari dunia, saudara, dengan motivasi yang berasal dari Alkitab. Harus berdasarkan firman Tuhan, saudara. Jangan kita pergi ke hal-hal yang lain, saudara. Semua harus kembali kita cari dasarnya kepada firman Tuhan, saudara. Karena kan iblis kan pakai cara, saudara. Bahkan kalau berbicara pengenalan kita, maka kita akan cross check. Ini orang yang mengenal seseorang dengan baik, kata firman Tuhan sini, mengenal Tuhan, ya tentunya sangat ironis kalau mengenal Tuhannya cuma hari Minggu, saudara ya. Nanti buka Alkitabnya hari Minggu aja, buka ayatnya nanti tunggu hari Minggu. Ya masih mending mungkin hari Minggu. Nanti tunggu Natalan, saudara ya, baru buka Alkitab, saudara. Atau nanti merenungkan firman Tuhan, tunggu nanti ayat mas tahun baru. Baru dipegang ayat masnya. Saudara, jelas ayat mas yang dibagikan pasti ayat mas yang cukup memberkati, saudara. Tapi apa cukup seperti itu? Apakah itu standar kita mengenal Tuhan, saudara? Ada seorang teolog mengatakan, bagaimana kamu bisa melawan si iblis yang sehari 24 jam, seminggu 7 hari, setahun 365 hari merancangkan untuk menjebak, menipu kita, sedangkan kita hanya punya waktu mungkin 5 menit ya kan, sama Tuhan. Bagaimana caranya kita? Mungkin kita lebih banyak scrolling yang ya hal-hal yang menyenangkan hati kita di HP, ayat ya cuman sekedar lihat ayat, like, udah that's it. Habis itu nggak tahu besok kemarin ayatnya apa, nggak tahu kan, cuman kerjanya cuman
absen di like, jempol. Tapi nggak merenungkan. Dan inilah yang terjadi, apa yang terjadi? Bangsa Israel, kan bangsa Israel sudah nyaman. Dalam pemerintahan Yerobeam sudah nyaman, diberkati, saudara. Sehingga mereka berlaku yang seperti itu, saudara. Bahkan saking luar biasa bejatnya sampai pemimpinnya pun mempergunakan momen tersebut, saudara ya. Kalau saudara baca di pasal 4 selanjutnya, sampai para imam-imam ini sudah sampai kekenyangan, sudah nggak bisa makan lagi. Saking banyaknya bangsa Israel yang datang untuk meminta pengampunan dosa. Tapi mereka lakukan berulang-ulang terus. Nggak bertobat-tobat, saudara. Semoga kita di sini nggak ada yang seperti itu. Amin, saudara. Ya. Kita tahu kita diselamatkan Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu sebagai keselamatan yang sifatnya progresif, saudara. Keselamatan yang terus bertumbuh, saudara. Memang setelah kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan ditebus sebagai umat ketebusannya, bukan berarti kita lalu tiba-tiba berubah, gak bisa berdosa sama sekali, enggak kan? Kan perjalanan hidup, itu kan proses. Makanya Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu, saudara. Yang akan terus kita kerjakan sepanjang hidup kita. Lalu bagaimana kita mau mengerjakan keselamatan kita kalau kita sendiri gak mau punya kerinduan mengenal Allah, saudara. Mari kita datang kepada firman Allah ini, saudara. Baik saya sebagai gembala, jemaat semua di hadapan Tuhan adalah sama. Kita harus belajar kembali akan firman Allah. Di akhir zaman ini bahkan ada hamba Tuhan mengatakan, ya mungkin sudah gak lama lagi, saudara ya. Tuhan sudah mau datang, saudara. Dan kita puji Tuhan kalau gereja Pantai Kosta ini menjadi bagian daripada kegerakan untuk mengingatkan akhir zaman, saudara. Karena kan sekian dari jemaat mula-mula kan mereka sudah merindukan kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan belum datang kan. Sampai sekian abad, saudara. Bahkan sampai sudah terhilang berita kedatangan Tuhan. Baru di akhir abad 18 atau 19, abad 19. Baru kegerakan itu muncul kembali, saudara. Bahkan kalau saya ingat gereja Pantai Kosta itu tahun 70-an, 80-an, itu kenceng khotbah tentang akhir zaman kedatangan Tuhan itu kenceng sekali, saudara. Tapi sekarang kan sudah lain ya, sudah berubah, saudara ya. Sudah khotbah-khotbah motivasi, khotbah-khotbah ya, khotbah-khotbah berkat dan sebagainya, saudara. Bahkan sampai saya pernah lihat ada satu hamba Tuhan katakan, kurang tepat kalau pengkhotbah itu kerjanya hanya membawa ayat-ayat yang menuding, saudara. Bukan menuding, ini firman Tuhan, saudara. Kalau firman Tuhan katakan itu berdosa, ya berdosa, saudara, ya kan. Kita nggak bisa memelintir firman Tuhan. Kita tidak bisa mengubah nilai firman Tuhan. Kalau firman itu keras, jangan diubah jadi kayak makanan lembut, kan firman Tuhan. Kalau memang firman Tuhan itu pedas, ya gimana? Masa mau dikasih gula? Ya nggak enak, saudara ya. Firman Tuhan datang buat saya dan saudara untuk mengingatkan, ya untuk mengingatkan. Justru itulah, saudara. Bahkan juga ada pengajaran-pengajaran yang menolak surat Paulus, saudara ya. Karena itu juga kenceng, keras sekali. Firman Tuhan bilang. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, saudara. Dan kita menerima itu sebagai bentuk Allah mengasihi kita. Itu sebagai bentuk Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua, saudara. Supaya kita utuh mengenal Tuhan, supaya kita bisa memahami cara kerja Tuhan, mengubahkan hidup kita semua. Jadi melalui ini kalau kita melihat mengapa di konteks di Hosea 4 ayat 6 ini, pertama mengabaikan kebenaran. Kalau kita menolak pengenalan Allah, kita tidak mau mengenal Allah, bahkan melupakan itu, digambarkan sebagai kita mengabaikan kebenaran. Lalu yang kedua, kita sedang menolak instruksi yang sudah diungkapkan oleh Tuhan. Kalau berbicara kehendak Tuhan, instruksi Tuhan, perintah Tuhan, saudara, ya kita belajar ikut, kan jadi murid Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan kamu menjadi murid-Ku, ya apa yang Tuhan ajarkan kita belajar kerjakan, saudara. Lalu yang ketiga, Hosea 4:6 ini juga mengatakan bahwa kalau orang yang menolak pengenalan atau pengetahuan, didikan, ajaran Tuhan itu adalah orang yang
sedang mengambil pilihan untuk berpaling dari kehendak Tuhan, dari kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, dari pemahamannya akan firman Tuhan. Padahal firman Allah adalah firman yang di Pemazmur katakan adalah pelita. Supaya kita berjalan di dunia yang kelam ini, kita bisa jalan arah kita kemana saudara. Di depan ada lobang, ada jebakan Batman saudara, ada undangan-undangan duniawi kita yang akan membuat kita terjerat. Kan kita harus terima firman Tuhan saudara. Menerima dengan penuh sukacita. Pemazmur katakan, aku mencintai titah-titahmu, kata Daud ya kan. Mencintai Taurat Tuhan saudara. Itu harus jadi bagian dalam kehidupan kita semua. Dengan menolak pengetahuan akan Allah, maka orang-orang pada zaman Hosea itu tidak hanya berpaling dari bimbingan Tuhan, tetapi mereka juga sedang menutup diri dari berkat dan pertolongan Tuhan saudara. Yang pada akhirnya kan bangsa Israel, itu yang dikatakan ada, karena pada waktu itu ada dua, kerajaan Israel yang utara dan selatan. Ya kan? Mereka pada akhirnya yang Israel itu, yang utara, bagian utara itu akan dihukum kan. Masuk dalam pembuangan, mereka gak punya raja lagi, habis mereka pada akhirnya. Karena apa? Karena kedegilan mereka. Tetapi yang datang bertobat, yang datang kembali kepada Tuhan, di pasal 14, apa? Kembali datang kepada Tuhan, Tuhan katakan akan dipulihkan sama Tuhan. Itu bentuk belas kasihan, bentuk pengampunan dari Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu bagaimana seharusnya respon kita? Ketika kalau kita mungkin cross check, oh Tuhan aku sudah mulai jauh lagi dari Engkau. Sudah mulai menolak setiap keputusan-keputusan dalam hidupku mulai mengarah kepada penolakan daripada kepentingan kebenaran itu dalam hidupku. Lebih mengarah kepada kepentingan dan egoku sendiri. Sehingga kita harus datang kembali kepada Tuhan, itu respon kita. Sebelum kita terlanjur jauh seperti bangsa Israel ini saudara. Yang begitu bejat moralnya. Lalu yang kedua, ketika kita datang kita minta Tuhan pulihkan. Jelas gak ada cara lain saudara untuk dipulihkan dari kebejatan moralitas rohani saudara. Gak ada orang yang bisa sembuhkan selain kita datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada roh itu, roh yang lemah lembut, Roh Kudus itu mengubahkan, firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita semua. Lalu kembalilah merindukan firman Tuhan. Yang saat ini mungkin sudah jarang-jarang baca firman Tuhan, yang saat ini sudah mulai lupa firman Tuhan, saudara. Bahkan mungkin ada juga ya, kitab Hosea ini di mana ya, nggak tahu saudara. Kan bisa jadi seperti itu, cuman sebagai orang ya datang ke gereja, tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, cuman sekedar absen ke gereja saudara. Saat inilah datang, saat inilah momen kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita merindukan kembali firman Tuhan yang selalu menuntun hidup kita semua, lalu kita apa? Hidup dalam tuntunannya saudara. Tentunya kan kita harus mengenal dulu, kita punya hubungan dengan Tuhan, baru kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Membangun kembali kehidupan yang dituntun oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita baca di Hosea pasal yang ke-14. Hosea pasal yang ke-14. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayat yang kedua saudara. Ayat yang kedua. Hosea pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat, kita baca sampai ayat yang kelima saja. 2, 3. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ayat 4, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Ayat 5, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan.
Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Katakan amin saudara. Ini bentuk belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan begitu murkanya kepada bangsa Israel yang begitu menyakiti hati Tuhan. Mungkin kondisi ini ada dalam kehidupan kita semua. Yang saat ini mungkin menyakiti hati Tuhan. Tapi gak ada kata terlambat saudara kalau kita datang kepada Tuhan. Gak ada kata terlambat kalau kita mau bertobat di hadapan Tuhan saudara. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Gambarannya Hosea saudara, disuruh ambil lagi itu. Perempuan itu, cintai kembali. Itu Yesus, gambaran simbolis saudara. Dia datang, kan Yesus datang, aku datang ke dunia ini bukan untuk orang yang sehat saudara. Untuk orang yang sakit aku datang saudara. Aku ingin memulihkan, menyembuhkan. Pemain musik, singer, bisa maju ke depan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini yang datang bagi kehidupan kita semua. Apakah saat ini kita sedang dalam kondisi yang digambarkan seperti bangsa Israel yang tidak setia saudara? Yang setiap kali mungkin kita datang ibadah ya cuma sekedar datang. Bahkan waktu firman Tuhan saya sedang scroll yang lain saudara. Saya sedang lihat hal-hal yang lain saudara. Saudara baca ayat 6 tadi. Itu merupakan bagian orang yang menolak pengenalan firman Tuhan saudara. Jadi kita akan datang kepada Tuhan, kita datang dengan sungguh-sungguh. Makanya sering kali saya ingatkan kalau datang mau beribadah, berdoa jangan tunggu di gereja saudara. Dari tempat sebelum saudara datang gereja sudah persiapkan hati. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Sehingga Tuhan ingin kita adalah umat yang diselamatkan. Tapi bagian kita adalah mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan sudah lakukan apa yang Tuhan bisa kerjakan, yang tidak pernah akan bisa kita kerjakan saudara sendiri. Dengan cara kemampuan kita, Dia menyelamatkan kita semua. Saya selalu menggambarkan keselamatan Tuhan itu seperti Tuhan sudah menjadi jembatan di antara di antara menjadi jembatan atas jurang yang dalam yang manusia harusnya bisa menyeberang ke sana. Yesus menjadi jembatan saudara. Tetapi pekerjaan kita kan kita harus menyeberang di jembatan itu. Tuhan kan gak tarik-tarik kita. Tuhan gak paksa kita. Tuhan sudah kerjakan bagiannya. Maka bagian kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan aku ingin mengenal lagi. Ampuni aku Tuhan kalau selama ini pengenalanku akan Engkau. Gak ada Tuhan. Ampuni Tuhan. Saat ini aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Aku tahu Engkau begitu mengasihiku. Kalau bangsa Israel yang begitu bejat luar biasa, Tuhan bisa ampuni kok. Apalagi hidupku. Bahkan Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Pengampunan itu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki cuma Tuhan yang mampu menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Ketika kita sendiri tidak bisa mengerti isi hati kita, ketika kita sendiri tidak mampu menyelidiki sampai kedalaman hati kita, biarkan Tuhan yang masuk dalam hatimu. Dia akan menerangi setiap ruang-ruang yang gelap di dalam hatimu. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Engkau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi kau. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya memberikan waktu bagi kita semua. Kita lihat kondisi hati, pikiran, hidup kita semua. Dan saatnya berkata-katalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku mau datang kepada Engkau Tuhan. Kalau mungkin ada banyak sikap hidupku yang menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Saat ini aku datang kembali kepada Engkau Tuhan. Kalau kami pun tertatih-tatih datang kepada Engkau, kami percaya Engkau memampukan. Kalau kami mungkin merasa gak layak datang kepada Tuhan, Dia akan melayakkan kamu. Dia akan memulihkan kamu. Berserulah kepada Tuhan saudara. Kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita manusia yang tidak benar. Tapi Tuhan rindu membenarkan hidup kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupmu ya Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan dalam hidupmu ya Tuhan. Saat mungkin kita gak mampu lagi datang kepada Dia. Haleluya. Dia pribadi yang begitu lembut datang dalam hidup kita semua. Dia pribadi yang begitu mengasihi kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia ingin mengembalikan pengenalan kita akan Dia, saudara. Sehingga kita benar-benar kembali merasakan utuhnya kasih karunia, utuhnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Dia datang kepada engkau. Dan seringkali Tuhan mengetuk hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita saudara. Haleluya. Tapi buka pintu hatimu dan biarkan Dia masuk dalam hidupmu. Haleluya. Biarkan roh Tuhan masuk dalam pikiranmu. Biarkan firman Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri bertahta dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada keadaan kelam sekalipun yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Selama kita benar-benar membuka hati kita. Dan percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Rama Sikara Rama Sikara. Ya Rama Sikara Rama Sikara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami tersungkur di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami tersyukur berseru kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akan mengembalikan, kami rindu mengembalikan hidup kami untuk datang kepada pelataran-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Haleluya, percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Haleluya, 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 haleluya.
Kami hanya bisa berseru kepada Engkau ya Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kembalikan hidup kami kepada tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku lihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Nanti Bapak untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman. Bila setiap perkataan yang Kau ilhamkan melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu boleh mengajar kami, boleh menegur kami, memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami Tuhan menolak pengenalan akan Engkau Tuhan, menolak bahkan akan pengajaran-Mu. Kami bersandar dengan pengertian kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jujur menemukan kondisi hati kami sore ini Tuhan lewat ibadah yang sejati ini Tuhan. Perbarui hati dan pikiran kami Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkaulah satu-satunya penolong lain yang Engkau kirim untuk tinggal di dalam setiap kami selama-lamanya. Engkau yang akan menuntun, mengajar kami, bahkan memampukan kami untuk kami hidup di dalam seluruh kebenaran itu. Mari Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kalau seringkali kami kurang setia, tetapi ketidaksetiaan kami tidak pernah membatalkan kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Pulihkan kami. Kami rindu lewat ibadah kami sore ini. Kami boleh mengalami kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Kami rindu mengalami kasih-Mu yang akan memulihkan kami. Bahkan kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sehingga kami dimampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kasih karunia-Mu. Buat setiap anugerah-Mu. Kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu. Sampai nantinya Engkau dapati kami tetap setia Tuhan.
adalah setelah pulang dari ibadah ini Tuhan, kami betul-betul Tuhan mau terus dekat kepadamu Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami terus menerima pengajaran-Mu Tuhan, menanamkan di dalam hati dan pikiran kami setiap hari Tuhan, sehingga kami terus boleh hidup dalam seluruh kebenaran itu, sehingga terang-Mu boleh bercahaya lewat hidup kami. Kami boleh semakin serupa dengan Engkau Kristus, menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Orang boleh melihat Kristus atas hidup kami, bahkan orang tertarik untuk ikut Yesus lewat hidup kami Tuhan, ketika kami mau menjadi murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya oleh karena pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh diperbarui sore ini lewat ibadah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau tambahkan hikmat dan pewahyuan yang khusus daripada-Mu ya Tuhan, agar Robert boleh terus Tuhan memimpin kami, menuntun kami, mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh ditegur akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan firman-Mu boleh berkuasa atas hidup kami. Mari sepakat kita katakan amin. Terima kasih. Tiba saja kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang petugas kita untuk maju ke depan. Sama-sama kita berdoa, mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, Allah kami yang baik. Malam hari ini kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Percaya Tuhan, memberkati kami lipat kali ganda Tuhan, supaya persembahan kami dan menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan dengan sepenuh hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum menjalankan, kita akan satu pujian, serukan nama Tuhan. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yang sudah memberikan persembahan sudah bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama.
kita ada satu pengumuman hari Kamis tanggal 12 September ada Tibras Bible Study. Bagi Bapak Saudara yang berminat kita sama-sama belajar firman Tuhan, langsung datang hari Kamis jam 6 sore 12 September 2024. Oke, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita menyanyikan pujian Kaulah Segalanya. Haleluya. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu itulah yang menjadi komitmen dalam hidup kami, melalui pengenalan kami yang semakin dalam, semakin sempurna di dalam Engkau. Oleh karena itu tuntunlah kami Tuhan, sertai perjalanan kehidupan kami, dan kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati segenap ibadah sepanjang hari Minggu ini, dari ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Sepanjang hari Minggu ini diberkati Tuhan, dan kami percaya kami semua diteguhkan oleh berkat firman-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami nanti masuk di minggu yang baru ini Tuhan. Setiap pekerjaan, pelayanan, usaha kami, keluarga kami, studi kami, apapun yang kami cita-citakan kami serahkan kepada tangan Tuhan yang sempurnakan dengan cara Tuhan. Terlebih lagi kami semakin hari kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami semakin dalam di dalam Engkau Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat pelayanan sepanjang hari Minggu ini. Memberkati segenap jemaat yang hadir, baik yang mengikuti juga secara online. Tuhan Yesus memberkati dan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu bersama-sama dengan penucapan syukur. Bersama-sama kita menerima dan membawa pulang segala berkat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna itu terus melingkupi, memenuhi kehidupan kita semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan kuasa yang dahsyat itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, mulai sekarang, esok, sampai Maranatha. Kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, dan ditapati kehidupan yang tetap taat dan setia akan Engkau. Di dalam satu nama
nama yang heran, nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang sudah menyelamatkan kehidupan kita semua, yang sudah menebus kehidupan kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah bebaskan hidupku. Dengan kasih-Mu Tuhan, Kau telah selamatkan jiwaku. Kau mengangkat hidupku lepas dari belenggu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau membawa hidupku masuk hadirat-Mu. Ku puji nama-Mu selalu, syukur bagi-Mu. Kau telah selamatkanku. Kau Yesus penebus hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah bebaskan hidupku. Dengan kasih-Mu Tuhan, Kau telah selamatkan jiwaku. Kau mengangkat hidupku lepas dari belenggu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau membawa hidupku masuk hadirat-Mu. Ku puji nama-Mu selalu, syukur bagi-Mu. Kau telah selamatkanku. Kau Yesus penebus hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau mengangkat hidupku lepas dari belenggu. Dengan darah-Mu